Tapi manakala itu aman, nggak kena, belum lagi ditambah karpet lagi. Karpet, ya. Insya Allah kalau 40 tahun belum apa-apa itu kandang. Ya, ya, ya. Ini kalau palungan pakan seperti ini, kita naik ke sini pun duduk tidak apa-apa ini Pak. Nggak bakal berubah. Palungannya ini Ini tes kekuatan palungan ini. ini nggak bakal rusak. Ini benar-benar kuat. Ya. Kalau kita berbicara membuat kandang Pak, kan seharusnya letaknya kayu ini ada di belakangnya ini Pak. Ya. Betul kan? Rata-rata kenapa kayu ini di sini? Ya ini untuk mengamankan ini. Mengamankan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan BP Nursino, channelnya peternakan. Kali ini saya masih bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya. Topik kali ini pemirsa bertanya, Abah menjawab. Jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan teman-teman, pertanyaan pemirsa yang ada di BP Nursino channel. Kita tanyakan ke Abah dan semoga bisa memberi solusi terhadap apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo kita ikuti saja. Kita langsung bersama Abah Sutrisno dari Mr. Wedhus Farm. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dalam keadaan sehat Bah ya. Mohon maaf lahir batin Bah. Sama-sama, mohon maaf lahir batin buat rekan-rekan peternak se-Nusantara. Iya Bah, ini mewakili teman-teman ini. Sudah kangen sama suhunya. Alhamdulillah hari ini ketemu Abah di ya masih suasana lebaran Bah. Ya. Jadi ini topik kali ini lebih ke pemirsa bertanya, Abah menjawab. Ini jadi dari beberapa pertanyaan ini saya sampaikan ke Abah. Ya monggo kalau bisa dijawab, monggo kalau ya mau dikomentari saja enggak apa-apa Pak. Pak, ini lanjut nanti materinya. Nah, ini tentang kandang ini Pak. Nah, kandang yang baru yang di Pasuruan Pak. Iya. Nah, dari Suhudi Daeng, narasumbernya mantap. Saya ingat Pak Tris, cara penyampaian persis sangat mudah dipahami. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terus dari Puji Rahayu, keren kandangnya, tolong direview kalau udah ada dombanya. Nah. Oh siap. Insya Allah saya ngisi domba itu saya kan sudah ngitung waktu Pak. Ya. Jadi tanaman saya sekarang sudah masuk di bulan keempat. Ya. Dia panen perdana nanti harapan saya itu di bulan 6 atau ke-7. Berarti sekitar 2 bulan lagi kandang itu ready, saya tinggal ngisi ternak. Kandang sudah 95%, tinggal untuk tempat tinggal ABK yang belum. Jadi ditunggu saja, mudah-mudahan bisa merapat ke sana nanti kalau sudah. Nggih, monggo. Terus dari Pak Sony Sanjaya, mantap dan prajurit Sony, sejati bisa bikin rakyat nyaman dan para wedhus juga nyaman. Sehat selalu buat Mr. Wedhus Farm, buat semuanya, semua makhluk. Ya, terima kasih Pak Sony. Terus dari Mas Rosigro, sukses Mas Anton, recommended. Wah, ini. Ya. Dari Pak Romansa, pakai spandek pasir selain nggak berisik bisa ngurangi panas. Pengalaman kandang baruku Pak, tapi desainnya detail Mas Anton. Tiap kamar ada fungsi masing-masing istimewa. Nah, ini merihal yang atapnya itu loh Pak. Ya. Nah, gimana Pak? Jadi atap spandek, apakah dibilang panas? Ya, betul. Panas betul. Tapi kalau dia ventilasinya itu boleh dibilang full, saya nyoba di dalam enggak. Masih lebih panas saya pakai asbes, ketinggian asbes rendah. Itu lebih pengap. Lebih pengap. Ini kan spandeknya spandek pasir, bukan spandek polos. Kalau spandek polos panas Pak. Panas. Oh yang di apa itu spandek pasir ya? Spandek pasir. Spandek pasir itu dia akan menghambat. Karena dia tidak langsung nyentuh logam kan, matahari itu nggak langsung nyentuh logam. Nyentuh dulu ke pasirnya itu kan. Yeah. Nah, kemudian ventilasinya los. Itu satu. Masih toleransi.
masih lebih panas kandang asbes yang di pinggir pantai. Bagaimana dia panasnya? Yang di deket-deket pantai, pengapnya kayak apa? Saya pengalaman kandang yang di Jakarta, di Cipinang. Itu kalau berdiri nyentuh, Iya. oh itu panasnya kayak apa? Luar biasa panasnya di dalam asbes. Hanya karena pandang darurat, tempel. Waktu itu saya main penggemukan di sana sekitar 3 tahun di Cipinang. Itu panasnya luar biasa, Pak. Dibandingkan dengan kandang yang spandek ini jauh. Iya. Terus jadi kalau masih efek panas itu ke ternak apa, Pak? Makanya selama tuh- dia masih toleransi, dia kan banyak energi yang terbakar kan? Ya. Energi yang terbakar lebih banyak. Hmm. Berarti kan kita bisa memasukkan lebih banyak dong. Hmm. Semakin siklus itu semakin baik. Hmm. Siklus Perputarannya semakin cepat. Yang di tubuhnya, ekosistem di tubuhnya bagus, ya semakin mudah kita memasukkan. Itu cara berpikir saya. Semakin dia siklusnya itu bagus, ya sama dengan kita tiap hari keringetan terus Ya. itu kan semakin bagus. Kalau masalah gemuk dan enggak, ya berarti kita tinggal mengukur karbohidrat. Jadi untuk ternak ini ukuran daging itu hanya karbohidrat. Karbohidratnya saja kita naikkan aja sudah selesai. Jadi kalau dia keringatan apa, ya saya penggemukan 3 tahun, Pak. Asbes ini nyundul, jalan itu masuk bongkok, kandang itu pendek, tidak nyampe 1,5 meter tingginya asbes dengan lantai kandang. Karbohidrat apa protein, Pak? Karbohidrat yang kita naikkan, Pak. Karbohidratnya. Iya, karbohidrat yang kita naikkan, Pak. Karena yang terbakar karbohidrat bukan protein, Pak. Jadi meskipun panas asal ternak itu toleransi, masih toleransi, makan. panasnya bukan kayak di pinggir api unggun ya. Oh ya, tidak masalah ya, Pak. Tidak ada masalah. Karena pengalaman saya kandang di Cipinang itu sangat luar biasa panasnya. Asbes nggak nyampe 1,5 meter. Ternaknya full penggemukan, mepet. Itu kita masuk sebentar itu keringet gobios gitu. Sauna. Tapi ternaknya minta ampun luar biasa. Pakannya bagus ya, Pak, ya? Oke, lanjut dari Pak Umar Wahdin. Kandangnya Masya Allah detail, ada referensi tukang buat garap bikin kandangnya, Pak. Ada saya, monggo. Ini langsung aja nih. Siap kontraktornya. Main Pak ke kandang, nanti bisa ngobrol. Bapak bawa tukangnya, nanti kita arahin. Karena sudah banyak Pak yang datang. Banyak yang datang ke kandang itu. Iya. Sampai dari yang terjauh kemarin, kebetulan teman dari Jakarta. Wis. Ada yang ngukuri kandang, ngukurin berapa jarak, bentuk kuda-kuda dipoto semuanya lengkap. Probolinggo juga datang, banyak sudah datang ke kandang. Kandang saya bukan kandang yang mewah, bukan. Hanya dia saya arahkan kandang itu, saya buat bagaimana kandang itu jadi sehat. Jadi ya sementara bisa lihat channelnya itu ya, yang review kandang dulu. Nanti kalau siap monggo pinarak di Pasuruan, siap menerima ini ya, Pak. Ini lanjut dari Cung Cauran. Nah ini juga aktif ini, Pak. Indramayu hadir, terima kasih Indramayu. Salam marit dari pemula Pak Anton. Waalaikumsalam. Nah ini kemudian dari Udin Juri, suaranya kayak Mbah Tris dari Banyu itu hadir ya, itu memang putranya. Dari Agung Prabowo Purwokerto, Pak Anton mirip banget Abah Tris ya. Ya memang ndoke. Nah ini yang masalah spandek lagi, Pak Joko Wismoko, Bah, pakai spandek begitu dengan ketinggian sangat rendah, walau sirkulasi udara bagus, tetap panas, akan berpengaruh pada domba atau kambing. Lebih baik pakai asbes atau genteng, kecuali ketinggian atap 3-4 meter dari kandang. Dari Pak Joko, Bah. Jadi kalau dibilang kenapa saya pilih spandek, ada pertimbangan tertentu.
ada pertimbangan tertentu, mungkin lewat telepon lah, tidak kita sampaikan di sini. Spandeknya masih toleransi banget Pak, yaitu tadi saya jelaskan, saya bikin dari asbes, ketinggian itu sekitar 1,40 m ke lantai. Saya bikin kandang di Cipinang, keliling tembok tinggi kayak penjara, angin tidak ada, panasnya nggak karuan. 3 tahun saya melakukan peternakan fattening. Alhamdulillah hasilnya Pak luar biasa Pak. Dia metabolis makin bagus, metabolis ternak. Ya. Makanya air tidak boleh stop. Tidak boleh kekurangan Iya, sebetulnya ini kan persoalannya air. Makanya air minum tetap sehat, tersedia terus. Kita bikin sedemikian rupa air ini agar tidak ada yang sempat kosong. Intinya seperti itu. Tapi kalau toleransi panasnya jauh dengan kandang saya yang di Cipinang, yang Spandek ini jauh banget, jauh sekali. Jadi masih aman lah. Oh, masih toleransi banget. Terus dari Pak Samsul Kasaba, sukses selalu buat Pak Bosku di Pasuruan. Salam santun dari Samsul Kasaba Farm dan Pak sukses Samsul. Terus buat channel ini. Terima kasih Pak Samsul. Kayaknya kenal ini teman. Iya. Kasaba Farm, Mbak. Ya. Ini di sini kan. Oh, teman di Glamour. Ya. Terus Pak Sugino Fadil, ini Pak Anton duplikatnya Pak Sutres. Nah ini dari Pak Agus Pak, mantap Om, bikin kandangnya bersekat-sekat dan ada indoor besarnya buat kongko-kongko, terinspirasi adopsi dari hotel Impu Jakarta Pusat, termasuk tangga naiknya. Salam sukses dan salam sehat. Jangan lupa orang Jakarta pas infeksi di kandang siapkan obor rampe makanan khas Jatim. Bolo dewe nih. Dari Pak Yoga, orangnya ramah. Pak Anton Tamara, terima kasih. Dari Pak Arwang Grestawan, ini bukannya Bang Doni yang dulu di Jakarta ya? Wah hebat, sudah jadi bos domba sekarang. Bang Doni. Joni. Ini bukannya Bang Doni yang dulu di Jakarta. Apa panggilan? Tidak tahu kalau panggilannya Anton Joni. Di Jakarta. Waktu itu kandang di Cipinang Pak, di Buaran. Jadi punya kandang dulu ya. Sekarang sudah enggak ya? Sudah enggak. Anton sudah pindah ke sini. Dulu di Buaran kita bikin. Buaran Cipinang. Dari belajar manfaat, suaranya kok mirip Pak Tris, apakah saudaranya? Landoke malam. Dari Sultan Kalahka di Plingkut, apa itu? Diapain maksudnya agar buat bahan pembelajaran? Yang masalah di Plingkut itu apa itu di Plingkut itu Pak? Jadi di Plingkut itu pelapis kayu untuk kedap air Pak. Jadi kalau besi juga di Plingkut, misalnya sasis mobil itu kan semuanya di Plingkut untuk kedap air supaya nggak mudah karat. Nah ini untuk kayu yang rangka bawah itu saya Plingkut itu kedap air. Alhamdulillah ini seperti kandang yang di sini 5 tahun sedikit pun belum ada perubahan. Memang kita ngecat Plingkut itu kadang mengeluarkan kos lagi. Tapi dengan kita perlakukan seperti itu, maka bisa meningkatkan daya pakai ya jelasnya di atas 50%. Saya terinspirasi bangunan Belanda. Bangunan Belanda di asrama dulu saya tinggal di Malang itu semua konstruksi atas itu kuda-kuda semua dicat. Kayu jati padahal. Itu dicat semua. Memang sedikit pun tidak berubah itu barang. Begitu bongkaran asrama, kayu itu dalam keadaan betul-betul fit, 100% bagus. Makanya kalau dicat itu kan satu, debu nggak nempel, debu muncul lembab terjadi proses busuk. Kesimpulannya seperti itu. Jadi supaya lebih awet, apalagi dia kedap air. Plingkut itu semacam cat ya Pak ya? Iya, Plingkut itu semacam cat. Dia itu sebetulnya aspal yang dicairkan Pak. Aspal yang dicetak cair. Ya kalau kita lapisi itu kan ya. Harga berapa Pak kalau? Harga satu kaleng itu kebetulan saya beli yang agak bagus ya. Itu 60 atau 70 per kilo. Per kilo ya? Per kilo 60 atau 70. Lanjut dari Mas Noah Hok.
Pak Mas Noahok. Ya, suarane apa didamping Mbah Sutris. Lah ya. Terus lanjut dari Rudi Topiyuk, lebar 4 jalan atau dari tempat pakan yang satu dan yang lainnya berapa meter Pak? Lebar tempat jalan atau dari tempat pakan? Oh, maksudnya lorong. Ya, lorongnya Pak. Lorong 2 meter itu. Lorong 2 meter. 2 meter ya Pak ya? 2 meter. Jadi bisa untuk main ya, untuk yang kelas-kelas PAUD. Oh, kalau PAUD bisa yang kelas ya. PAUD itu nanti biar loncat-loncat di situ. Nah, kembali lagi ini hubungannya. Tadi yang dengan spandek panas. Energi dia mau tidak mau kan terbakar. Ya sama dengan anakan. Anakan begitu dia itu main lompat-lompat terus. Itu dia konsumsi lebih banyak. Inilah bedanya Pak. Kita breeding dengan petening. Ya. Kalau petening ini kita rapatkan. Agar nggak banyak gerakan. Karena target kita hanya murni daging. Dia nggak perlu bergerak. Bila perlu hanya berdiri, makan, duduk lagi. Seperti kandang baterai itu kalau si ayam di ya? domba Garut. Oh ya. Kandang baterai kecil-kecil itu. Nah, kalau kita petening domba juga sama, kita press Pak. Itu lebar ke belakang itu paling 1 meter saya dulu tuh. Cuma 1 meter tok. Kemudian ternak itu per ekor itu hanya 30 cm. Oh, lebarnya untuk 1 ekor 30 cm. 30 cm. Kalau 3 meter, yo isinya banyak itu misalnya. Banyak banget. Biar ngurangi gerakan. Iya, ngurangi gerakan. Jadi daging, karena ya. target kita hanya daging. Kita nggak butuh dia tumbuh, nggak butuh dia tinggi, nggak butuh dia panjang. Ya. Lah, kenapa ternak saya sedemikian rupa saya cetak di 4 bulan kalau anak tunggal itu ya 40 kilo minimal. Kalau 5 bulan minimal 45 kilo, bahkan sampai 50, bahkan sampai 50 lebih. Karena dia banyak gerakan. Saya ada kandang beberapa Pak. Kandang yang di Banyuwangi ini. Lebar lorong sampean kan tahu kan Pak ya. Yeah. Sempit kan cuma 1 meter. Kan beda dengan yang kandang di Pasuruan. Lebar. Hasilnya kan beda. Semakin sempit, semakin nggak bisa bergerak. Pertumbuhannya terganggu. Iya. Semakin dia bergerak, energi semakin terbakar. Apalagi dengan sedikit agak panas, semakin cepat. Pertumbuhan itu semakin cepat. Semakin cepat. Itu berlaku untuk beda. Jadi kita bedakan fattening dengan breeding. Beda. Kalau breeding ini butuh ruang yang cukup. Semakin dia luas, semakin cepat, semakin bagus Pak. Itu untuk khusus cempe apa yang termasuk yang dewasa? Termasuk yang dewasa, induk semua. Iya, semakin dia luas semakin bagus. Breeding ya. Iya. Oh, oke. Semakin luas semakin bagus kalau breeding. Kalau fattening dia semakin sempit semakin bagus. Makasih. Targetnya beda ya. Beda ya. Lanjut dari Pak Ansor Latifa. Ini teman juga ini. Pak Anton dapat kayu merbau dari mana? Saya beli di penggergajian. Penggergajian itu limbahnya kan itu barang yang bagus diekspor. Nah, sebitannya itulah yang nggak masuk ekspor itu saya beli. Monggo kalau memang mau bertanya lebih lanjut bisa nelpon anakku si Anton. Langsung telepon. Jadi itu bukan yang kualitas yang baik itu ya Pak ya? Kalau yang baik Pak merbau ya? itu per kubik sekitar 15 sampai 17 juta. Per kubik ya Pak? Per kubik. Kalau ini yang kalau limbah ini saya perkirakan sekitar 5. Lah kalau 5 juta Pak. Kayu mahuni pun juga sekitar 5 juta. Jauh Pak. Kualitasnya jauh banget. Jauh sekali. Lebih kuat ya Pak ya? Lebih kuat. Keras jauh Pak. Iya. Kena urin tahan. Karena dia memang biasanya untuk patok ditambak. Untuk tambak itu yang direndam di air. Enggak busuk. Terus dari Pak Rosigro, tinggi palungan pakan untuk indukan dari lantai berapa ya Pak?
Saya sekitar main di angka 17, 15, 17. Dari lantai ke dasar palungan ya 17. Ke dasar palungan sekitar 17. Kemudian dari dasar palungan ke leher sekitar 20 sampai 23. Yeah, itu ukurannya ada di video, Pak. Yeah. Terus dari Pak Merioki, alamat lengkap lokasi kandang di mana, Pak? Di Desa Susuan, Kecamatan Porjentrek, Kabupaten Pasuruan. Ya, keluar tol paling cuma 10 menit deket nyampe ya. Terus dari user, nah di Pelingkut niku maksudnya apa, Pak? Tadi sudah. Okay. Nah ini dari Pak Taufik Mas Toper. Kenapa kok malah rangka alasnya pakai kayu kelapa? Saya rasa kurang efisien. Rangkanya kok pakai kayu kelapa, Pak? Yang bawah itu. Nah, jadi begini, kenapa saya pakai kayu kelapa? Dari semua kayu yang saya lihat, dihadapkan dengan harga, dihadapkan dengan ukuran yang saya butuhkan, yang tepat hanya kayu kelapa. Satu, kayu kelapa kalau sudah dipelingkut, itu kedap air total. Ini di sini ini kan kedap air sama sekali, mau berapa tahun, mau 20-30 tahun. Tapi ya harus dipelingkut ya, Pak ya. Pelingkut. Karena kayu kelapa itu cirinya kalau kena air, jangankan kena urin, kena air dia pasti busuk. Kalahnya kan dengan air, karena seratnya jarang. Seratnya bukan serat padat. Tapi manakala itu aman, tidak kena, belum lagi ditambah karpet lagi. Karpet, ya. Insya Allah kalau 40 tahun belum apa-apa itu kandang. Ya. Nah, terus yang kedua, dihadapkan harga. Kayu kelapa ini sangat murah, Pak. Saya ambil kayu kelapa yang kelas super. Itu kalau harga di Pasuruan, itu per kubik hanya kena sekitar 3 juta. Lebih kurang 3,5 juta. Itu super, yang super, sudah super ya. Super. Hitam total. Kemudian yang ketiga, ukuran yang saya kehendaki itu di toko kayu Kalimantan tuh nggak ada. Saya butuh 6 meter, ya kayu kelapa 6 meter. Nggak nyambung. Jadi dari berbagai aspek itu tadi, ketahanan, harga, ukuran, ketersediaannya. Nah, kalau kayu umpamanya sambungan di tengah, di tengahnya ruang sekat, ini melengkung. Kalau kita bikin pas, berarti kita motongin kayu banyak buang. Kalau kita bikin bentangan, kan saya bentangan itu tiang dengan tiang 2,5 meter, Pak. Kalau saya beli kayu yang 3 meter, itu kalau kayu Kalimantan harganya sudah selangit 6 juta 7 juta, Pak. Sekubik ya? Sekubik. Itu pun kelasnya kelas kayu kelas 2. Kelas meranti, Pak. Bukan kamper, Pak. Sudah mahalnya setengah mati. Nah, sehingga dari aspek kekuatan, pelingkut, rangkep karpet sudah nggak tersentuh. Kemudian apa namanya ya, rekayasa posisi tiang yang tidak bakal tersentuh urin. Mungkin kemarin sempat ya. Jadi pagar itu di dalam tiang, jangan di luar tiang. Kalau di dalam tiang maka urin itu nggak akan kena. Pagarnya di dalam. Kena malah. Ini kan di luar ya. Tiangnya di luar pagar. Iya. Ini kan kadang kita peternak itu ben gone tambah jembar atau biar tambah lebar, eman. Akhirnya pagar itu di belakang tiang. Akhirnya tiang ini digencingi terus. Kemudian yang kedua, pas tiang bawah itu 1,5 meter. Itu saya saya kasih cat itu tadi pelingkut 3 kali. Oh, yang alas yang bawah itu 3 lagi ya? Yang khusus yang 1,5 meter di bawah itu 3 kali saya pelingkut tiangnya. Jadi sudah tidak kena kencing, saya masih antisipasi sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir ukuran. Ukuran 2,5 ini langsung saya beli yang 6 meter.
ukuran kayu kelapa itu ada 6 meter, ada yang 5 meter, ada 4 meter, ada 3 meter. Kita tinggal pilih, Pak. Itu ready apa pesen, Pak? Pesen. Banyak. Oh. Enggak yang ukuran Kita- panjang. Iya, Pesen dulu ya. iya kita pesen. Oh. Kalau kita mau yang kelas super, jangan beli ke Bedak. Belinya di pelabuhan, Pak. Jadi saya beli di pelabuhan itu harga 28.000 per meter nyampe kandang. Pelabuhan ke kandang itu sekitar 3 kilo. Jadi kalau kita beli di tempat mungkin sekitar 27 per meter. Ukuran 612. Kayu 6 meter tinggal kita kalikan 6. Kok beli di pelabuhan apa? Bongkaran kiriman dari bongkaran. Sulawesi. Oh. Ini kayu Iya, kelapa, kayu Sulawesi, Pak. Oh, ya. Nah, kalau yang sudah masuk Bedak itu yang ya mohon maaf lah, itu mungkin rahasia Bedak bagaimana supaya jadi warnanya kelihatan tua dan sebagainya. Saya nggak berani mengungkap itu ya. Tapi kalau kita ini kita beli masih mentah, kita bisa lihat langsung yang hitam ujung sampai ujung padat serat. Itu. Nah, jadi dari ukuran, kemudian dari kekuatan, kemudian dari aspek harga sangat menguntungkan kayu kelapa. Demikian, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya.